Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 7 dari kelas TI 23A3 dengan saya Ferdian Adi Sudrajat, NIM 2301030101 beserta dengan rekan saya. Halo, saya Rafiq Arif Mustafa dengan NIM 230103115 dari kelas TI 23A3. Baik, perkenalkan nama saya Anggi Azizah Kusmaningrum dengan NIM 230103091 dari kelas 23A3. Pada video kami kali ini yang akan menunjukkan hasil proyek kami yang bertemakan sistem penggajian karyawan dengan bahasa Dart atau Flutter. Tujuan kami membuat video ini ialah untuk memenuhi nilai akhir ujian akhir semester kami dari mata kuliah pemrograman berorientasi web yang diampu oleh Bapak dosen Triyono, dan kami akan menjelaskan mulai dari tujuan dibuat proyek ini, alur, wireframe, dan tampilan. Lalu akan diakhiri dengan penjelasan fiturnya. Untuk itu, semoga bermanfaat bagi semua yang menonton video kami kali ini. Untuk tujuan utama proyek kami ialah menyederhanakan suatu proses administrasi ataupun meminimalkan kesalahan dan memberikan transparansi dalam pengelolaan data suatu perusahaan. Untuk alurnya, kita bagi dalam dua bentuk ya. Pertama, struktur menu sistem, dan yang kedua ialah pengelolaan jabatan dan bagian. Ini adalah tampilan awal untuk wireframe-nya. Eh, User akan disuruh login dan memasukkan username, password, lalu sign in. Lalu akan diarahkan ke halaman tampilan dashboard. Untuk halaman dashboard seperti ini, halaman dashboard itu memberikan gambaran umum tentang performa suatu perusahaan, termasuk grafik data pegawainya. Lalu untuk pegawai, ini menampilkan seperti ini. Ini menampilkan daftar pegawai beserta informasi jabatannya dan bagian kerja mereka. Untuk selanjutnya, ini untuk absensinya. Untuk absensi itu berfungsi untuk mencatat aktivitas masuk dan keluar pegawai lengkap dengan target waktu kerja. Lalu selanjutnya ialah cuti kerja. Nah, di sini tuh harusnya ada ini data-data cuti pegawai nanti kalau tapi belum saya isi. Cuti kerja pada struktur ini ya, menyediakan pengelolaan pengajuan cuti dan pelacakan riwayat cuti pegawai. Selanjutnya untuk payroll. Nah, untuk payroll itu mengelola pembayaran gaji dengan transparan melalui riwayat transaksi yang terstruktur. Nah, seperti ini tampilannya. Ini untuk tampilan webcam ya. Itu yang terakhir pada struktur menu sistem. Untuk alur struktur menu sistem, karena saya tadi bagi dua. Yang terakhir untuk struktur menu sistemnya, untuk laporan. Laporan itu memungkinkan pengguna untuk menghasilkan laporan dalam berbagai format dan mencetaknya sesuai kebutuhan. Mencetaknya nanti akan di sini dan data-datanya nanti akan keluar di sini. Nah, ini untuk alur yang kedua. Alur kedua adalah pengelolaan jabatan dan bagian. Nah, untuk daftar jabatan itu ada dua. Sorry, ini untuk perusahaan. Nah, dengan ada pilihan jabatan dan bagian. Dan ini adalah tampilan untuk jabatannya dulu. Ya, tampilan ini memunculkan untuk eh, daftar seperti direktur, manajer, supervisor, staff, dan staff. Seperti berikut ini akan terlihat semua.
Dan nah, ini untuk bagiannya. Untuk bagian akan munculkan seperti ini. Ya, bagian pegawai, human resource, keuangan, legal officer, marketing. Bagian-bagian itu meliputi berbagai departemen seperti ya sudah saya bilang tadi pemasaran, keuangan, sumber daya manusia dan lainnya. Dan seperti itu alurnya ya. Eh, Kalau ingin dipersingkat sih dari dashboard nanti akan kalau ingin mengecek data perusahaan cuman klik perusahaan akan keluar jabatan ataupun bagian tinggal pilih salah satu. Dan untuk mengecek pegawai nanti bisa diklik pegawainya, mau dicari pun bisa, nanti di klik search, mau tambah tuh bisa juga. Untuk ini absensi yang tadi saya bilang, dan seterusnya ya, yang saya bilang sebelum-sebelumnya. Terima kasih, seperti itu untuk alur dan tambahan wireframe. Kalau tambahan wireframe seperti ini, ya karena kemarin juga wireframe, karena itu saya bentuk seperti ini. Dan sekian, terima kasih untuk penjelasan alur dan wireframe. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek kami dari kelompok 7 yang bertemakan sistem penggajian karyawan. Lalu saya di sini juga akan menjelaskan mengenai tampilan dan juga fitur dari sistem ini. Yang pertama dilakukan yaitu adalah login terlebih dahulu dan masukkan password. Lalu ini kita sudah masuk ke halaman dashboard yang berisikan grafik pegawai. Lalu di sini ada navigasi menu yang terdiri dari dashboard perusahaan yang terdiri dari jabatan bagian. Lalu ada pegawai, absensi, payroll, cuti kerja, dan laporan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari perusahaan. Baik, di jabatan ini ada dua fitur utama, yaitu fitur untuk menghapus dan juga untuk menambah jabatan. Baik, saya contohkan untuk menambah jabatan. Contoh jabatan HRD, gaji 15 juta. Klik simpan. Lalu untuk menghapus jabatan, klik saja tombol merah ini atau seperti keranjang ini. Klik, maka akan terhapus. Lalu lanjut ke bagian. Di sini ada daftar bagian-bagian dan juga ada dua fitur utama juga, seperti menambah bagian dan juga menghapus bagian. Saya contohkan untuk menambah bagian, manajer, lalu klik simpan. Lalu untuk menghapus, saya hapus bagian produksi dan sudah terhapus. Lalu lanjut ke bagian pegawai. Di sini ada daftar pegawai dan juga jabatannya. Di daftar pegawai ini terdapat dua fitur, yaitu fitur untuk mengedit dan juga fitur untuk menghapus. Contoh, saya akan edit pada Budi Santoso. Saya ganti staf HRD. Simpan. Maka ini sudah terganti. Dan juga contoh saya hapus bagian ini, maka terhapus. Lanjut ke bagian absensi. Di tampilan absensi ini terdapat nama pegawai dan juga tanggal absensi. Di sini hanya ada satu fitur, yaitu fitur tambah absensi atau form untuk absensi. Misalkan nama saya Anggi, tanggal 23/01/2021.
01 202 525 dengan keterangan hadir, lalu klik simpan, dan ini sudah muncul. Lalu lanjut ke payroll. Di payroll ini terdapat nama-nama pegawai dan juga gajinya. Di sini fiturnya itu hanya untuk mengedit saja. Mengeditnya itu dengan cara klik salah satu bagian kotak, contohnya Dani Pratama ini saya klik, maka akan muncul edit payroll, mungkin edit nama, Dani saja, lalu ini diedit menjadi belum lunas, lalu klik simpan. Di sini untuk menandakan lunas ada warna hijau, jika belum lunas ada berwarna merah. Lalu lanjut ke cuti kerja, sama dengan absensi ya, tapi di cuti kerja ini ada hanya satu fitur. Ini ada daftar nama pegawai dan juga tanggal saat cuti kerja. Contoh saya tambahkan ajukan cuti kerja, nama Rapi, tanggal 20 01 2025, alasan sakit, lalu klik ajukan. Maka ini sudah terdaftar di cuti kerja dan juga masih dalam proses ya. Lalu lanjut ke bagian laporan. Di sini ada 4 jenis laporan, yaitu laporan bulanan, laporan penggajian, laporan tahunan, dan laporan kinerja. Di sini hanya ada satu fitur saja, yaitu fitur untuk mengedit laporannya. Contohnya ini saya editkan bagian laporan tahunan. Saya editkan bagian tanggal, mungkin tanggalnya saya ganti menjadi tanggal 5 Januari 2025. Dan ini kalian bisa pilih selesai dalam proses dan belum mulai. Saya akan ganti ke dalam proses. Lalu klik simpan. Maka otomatis di sini akan terganti. Di sini ada dalam proses. Ya, hanya itu saja. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video kami kali ini. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dari kami, mulai dari kata-kata maupun yang lain, kami minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.